yang dapat mencegah turunnya rahmat. Ada 5 sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Yang pertama, uguqul walidain. Anak yang durhaka sama orang tuanya, walaupun masa bulan Ramadan dia tidak dapat apapun juga. Anak yang berdurhaka pada gurunya, dia walaupun masuk bulan Ramadan tetap saja keapasannya tidak akan hilang sama sekali. Bahkan dia keluar dalam keadaan Allah murka kepadanya, na'udzubillah. Oleh karena itu, yang merasa dirinya pernah melukai perasaan orang tua, ya, pernah menyakiti hati orang tua, telepon minta maaf ya, minta ridhonya ya. Dari mulai saat ini insya Allah saya akan berdoa untuk orang tua supaya orang tua itu dimudahkan rezekinya. Nah, jadi saat ini kesempatan untuk orang tua kita menjadi sugih-sugih semuanya sekarang, malam-malam ini, malam-malam Ramadan ini. Nah, tapi kalau kita itu tercegah daripada rahmat Allah, bagaimana kita akan didengar oleh Allah Ta'ala? Nah, itu. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suami, itu juga tidak akan mendapatkan apapun dari rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini, pada malam Ramadan ini, para istri hendaknya meminta maaf kepada siapa? Suami. Minta ridho kepada siapa? Suami. Supaya dapat ridhonya siapa? Allah. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, kita tidak menyapa kepada kerabat kita, kita tidak pernah menelpon, tidak pernah menegur, tidak pernah membantu kepada kerabat kita. Jangan berharap Ramadan ini dapat apa-apa, nggak bakal dapat apa-apa. Kosongan dia, keluar bulan Ramadan nggak dapat apa-apa, malah tuh menumpuk dosa yang ada. Itu yang 3. Bahkan Alhamdulillah Haddad mengatakan kalau sudah Allah ingin menurunkan azab kepada hambanya, maka ditakdirkan orang itu untuk memutuskan tali silaturahminya dulu. Kalau dia sudah memutuskan tali silaturahminya, dengan mudahnya Allah akan berikan azab pada dia. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita jauhkan daripada sifat ini. Yang keempat, 2 orang yang sama-sama muslim tapi tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Nggak boleh itu. Apapun sebabnya, kecuali hanya satu sebab saja, yaitu sebab yang diperbolehkan oleh agama. Mungkin karena dia itu maksiat, ahli maksiat, sudah ditegur berapa kali, enggak juga kembali, akhirnya tidak disapa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena hubungan suami istri misalnya, atau karena warisan, atau apapun sebabnya, apalagi karena partai dan sebagainya, nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? La yahjurul muslim akhahu fawqa thalathin. Tidak aku perbolehkan seorang muslim itu sampai tidak tegur sapa dengan muslim yang lainnya sampai lebih dari 3 hari. Kalau dia lakukan itu lalu dia meninggal dunia, mata wa dakhalan nar, dia meninggal dunia dalam keadaan langsung masuk neraka. Naudzubillah. Ayo, yang malam ini ada tidak tegur sapa, tegur sapa. Jangan mau kita itu dicegah oleh setan. Setan itu bencinya kepada kita luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad, kalau seumpama manusia itu tidak dijaga oleh malaikat yang 7, maka niscaya manusia itu akan dihabisinya dengan cara mencincangnya. Bukan cuma dibunuh kita, tapi dicincang, potong, kecil. Siapa dia? Setan. Nah, oleh karenanya jadi waspada dengan tipuan setan. Jangan mau ngalah kita. Loh, kalau ngalah saya ngerendah dong, nanti dia tambah jadi. Nggak perlu, mau tambah jadi, mau kayak gimana terserah. Yang penting aku nggak mau tercegah daripada rahmat Allah. Ayo, pada malam ini yang ada musuhan dengan sesama teman, ataupun dengan kamar tetangga, ya, ataupun satu kelas, ataupun dengan kelas tetangga, ya, ayo sekarang minta maaf, saling maafkan. Kata Nabi Muhammad, yang meminta maaf tapi yang dimintai maaf tidak mau, itu setan katanya. Nah, jadi kalau diminta maaf, yang dimintai maaf tidak maafkan, itu namanya setan. Tapi jangan kamu katakan setan lo gitu. Jangan. Yang penting kitanya sudah minta maaf. Yang meminta maaf pertama kali pahalanya 2 kali, yang memaafkan pahalanya sekali. Mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ayo cepat-cepat sebelum dia minta maaf kita cari. Loh, kalau sama-sama niat mau minta maaf gimana Ustaz? Yang paling dekat pada kamarnya siapa?
Kalau yang paling dekat pada kamarnya, berarti yang lebih jauh dari kamarnya dia yang duluan. Berarti dia yang mulai duluan niatnya. Gitu. Nah, makanya sebelum itu terjadi, sebelum sampai ke kamarnya, minta maaf dulu, cari orangnya. Niat ya, niat semuanya. Ingat, kita pernah giniin orang, kita pernah nyenggol orang, kita pernah ngusilin orang, sendalnya kita pakai, sejadah sudah ditaruh dari siang digeser. Nah, hati-hati itu. Itu semua akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Ayo dari sekarang minta maaf ya. Pernah kita ngerlingkan mata tuh gitu. Nah, itu juga termasuk yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi minta maaf sekarang. Yang tidak tegur sapa minta maaf sekarang. Pokoknya hari ini, malam ini adalah pondok pesantren ini adalah yang paling dibenci oleh setan. Biarin, tapi paling dicinta oleh malaikat rahmat, sehingga semuanya akan terselubungi dengan rahmat Allah SWT. Semuanya pada tahun ini insya Allah, bulan Ramadan ini semuanya akan dipandang dengan rahmat Allah semuanya insya Allah, dan menular kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Yang kelima, semuanya pada tahun ini insya Allah, bulan Ramadan ini semuanya akan dipandang dengan rahmat Allah semuanya insya Allah, dan menular kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Yang kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Begitu pula yang meminum minuman keras. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan disunahkan untuk kita mengucapkan selamat.